warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolan Abidah dengan NIM 235050100113016. Di video ini saya akan membuat pembahasan tentang materi uji bioret dan uji katalase enzim. Jadi adanya saya membuat video ini sebagai tugas pengganti dari uji praktikum karena saya tidak hadir waktu itu. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Yang pertama ini ada uji bioret. Secara dasar teori, uji bioret ini adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Di sini kita menggunakan koprisulfat dalam suasana basah bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida yang akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Dan intensitas warna yang dihasilkan itu tergantung pada banyaknya ikatan peptida yang terdapat pada protein. Kemudian tujuannya uji bioret ini itu mengidentifikasi atau menganalisa adanya 2 atau lebih ikatan peptide atau yang disebut protein dalam suatu bahan atau sampel. Prinsip kerja, koprisulfat dalam suasana basah akan bereaksi dengan ikatan peptide sehingga akan menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Kemudian alat dan bahan, alatnya ada 5, yaitu tabung reaksi, pipet tetes, beaker glass, Erlenmeyer, dan rak. Bahannya ini ada 3, yaitu koprisulfat, NaOH10N, larutan protein seperti albumin, kasein, dan gelatin. Oke, masuk prosedur kerja. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dimasukkan 2 mili larutan protein pada tabung reaksi. Yang ketiga, ditambahkan 5 tetes larutan koprisulfat. Yang keempat, ditambahkan 2 mili NaOH. Yang kelima, dihomogenkan. Dan terakhir, diamati perubahan warna dan dicatat pada hasil pengamatan. Oke, itu merupakan penjelasan singkat dari materi uji bioret. Oke, untuk uji katalase. Oke, kita beralih ke uji katalase. Jadi secara teori, enzim katalase adalah enzim yang menguraikan hidrogen peroksida atau disebut H2O2 yang merupakan senyawa racun dalam tubuh yang terbentuk pada proses pencernaan makanan. Hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 ini merupakan bahan kimia organik yang memiliki sifat oksidator kuat dan bersifat racun dalam tubuh. Senyawa peroksida harus segera diuraikan menjadi air atau H2O dan oksigen O2 yang tidak berbahaya. Untuk tujuan uji katalase ini yaitu menganalisa reaksi enzim katalase pada hati, menganalisa pengaruh jumlah substrat terhadap aktivitas kerja enzim katalase. Untuk prinsip kerja, jadi aktivitas kerja suatu enzim ini dipengaruhi oleh jumlah substrat yang ada. Oke, untuk alat dan bahan, alatnya ini ada 9, yaitu tabung reaksi, rak, cutter, timbangan, kapas, inkubator 37 derajat, Bunsen dan korek api, lidi, dan terakhir stopwatch. Untuk bahannya ini ada 2, hati ayam, terus H2O2 0,5% dan H2O2 1%. Yang terakhir ada prosedur kerja. Yang pertama disiapkan alat dan bahan. Kemudian ditimbang hati ayam sebanyak 5 gram dan 10 gram. Yang ketiga dimasukkan pada tabung reaksi. Yang keempat ditambahkan H2O2 0,5% dan H2O2 1% sebanyak 2 mili. Yang kelima ditutup dengan kapas hingga rapat. Yang keenam diinkubasi selama 5-10 menit pada suhu 37 derajat. Yang ketujuh, dites jumlah oksigen yang terbentuk dengan lama nyala lidi. Dan terakhir, dicatat waktu nyala api. Baik, demikian mungkin
itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.